Hai guys, perkenalkan nama aku Nindi, mahasiswa program studi pendidikan apoteker Universitas Andalas. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pelaporan obat narkotika dan psikotropika oleh apoteker di apotek. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara pelaporan narkotika dan psikotropika, teman-teman bisa lihat pada Permenkes RI nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Nah, sekalian tambahan nih teman-teman bahwa pelaporan dari narkotika dan psikotropika ini termasuk dalam pelaporan eksternal oleh apotek. Kenapa dilakukan pelaporan narkotika dan psikotropika? Gunanya itu untuk mengendalikan penyebaran dari narkotika maupun psikotropika, karena dapat kita ketahui bahwa narkotika dan psikotropika ini sering disalahgunakan. Untuk itulah dilakukan pelaporan. Nah, pelaporan ini juga dilakukan setiap bulannya dan paling lambat itu tanggal 10 pada bulan berikutnya. Untuk alur dari pelaporan narkotika dan psikotropika ini sama, yaitu dapat dilakukan baik itu secara manual maupun secara online melalui aplikasi SIPNAP. Untuk pelaporan narkotika psikotropika ini hanya dapat dilakukan oleh apoteker penanggung jawab apotek. Untuk alur pertamanya, baik itu manual maupun online sama, yaitu yang pertama apoteker melakukan pencatatan penggunaan narkotika dan psikotropika yang berisi nama, bentuk sediaan dan kekuatan obat, stok awal berapa, stok akhir bulannya berapa, jumlah yang diterima atau yang dipesan dari PBF berapa, dan jumlah yang diserahkan oleh apoteknya berapa. Kemudian secara manual itu mengajukan surat pelaporan dan lampiran catatan penggunaan kepada Kepala Dinkes Kabupaten atau Kota dengan tembusan ke Dinkes Provinsi dan Balai POM. Nah, secara umumnya itu surat pelaporan ini hanya 2 rangkap, tapi di lapangan dibuat 4 rangkap atau 3 rangkap. Yang pertama untuk Dinkes Kabupaten Kota, untuk Dinkes Provinsi, Balai POM, ataupun untuk arsip apotek. Kemudian secara online itu kita masuk ke aplikasi SIPNAP dan memasukkan username dan password dari apotek. Kemudian kita menginput data pencatatan pengguna narkotika dan psikotropika tadi, dan nanti akan ada balasan dari laporan tersebut bahwa tanda terima pelaporan sudah diterima. Dan melalui aplikasi SIPNAP ini juga tembusan dilakukan kepada Balai POM. Nah, untuk sekarang apotek sudah kebanyakan melakukan sistem pelaporan narkotika dan psikotropika ini melalui online. Ini merupakan contoh dari pencatatan pengguna narkotika dan psikotropika di apotek, yaitu apotek Penejuk, yang isi dari laporan narkotika dan psikotropika ini sama, berisi nama apotek, nomor SIA, alamat, nomor telepon, serta identitas dari obatnya, yaitu nama sediaan, persediaan awal bulan berapa, persediaan sisa akhir bulan berapa, pemasukan, pengeluaran, serta nama kota, tanggal, bulan, tahun, nama apoteker penanggung jawab apotek, nomor SIPA, tanda tangan, serta stempel apotek. Dan ini merupakan contoh dari surat pelaporan narkotika dan psikotropika oleh apotek, yaitu apotek Penejuk kepada Kepala Dinkes Kabupaten atau Kota. Dan surat ini digunakan untuk pelaporan secara manual. Isinya itu laporan obat psikotropika dan narkotika yang dibuat dalam 3 rangkap yang ditujukan kepada tembusannya, yaitu Kepala Dinkes Provinsi, Kepala Balai POM, dan sebagai arsip apotek. Dan terakhir ini merupakan contoh dari pelaporan secara online, yaitu melalui aplikasi SIPNAP, di mana dapat kita lihat tampilan awal aplikasi SIPNAP itu, dan loginnya ada username dan password dari apotek. Kemudian nanti akan kita masukkan pencatatan pelaporan penggunaan obat narkotika dan psikotropikanya, dan terakhir nanti akan ada balasannya, yaitu tanda terima pelaporan dari aplikasi SIPNAP tersebut. Nah, itu selesai. Sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat, dan nantikan video-video selanjutnya mengenai perapotekan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Salam farmasi.